Geger, geger, geger. Reno Johnson Surbakti adalah salah satu aktor senior kelahiran Medan. Wajahnya telah warawiri di layar kaca. Namanya melambung berkat sinetron Tersanjung dan sederet judul-judul lainnya. Namun, Reno yang dulu dikenal sebagai sosok bad boy dan sempat terjerat narkoba, membagikan kisah transformasinya. Dari kehidupan yang penuh gejolak, Reno kini berubah menikmati fase baru dengan visi yang lebih bermakna. Jadi awalnya kalau waktu muda sih hidup malah nggak beres ya. Justru pada saat udah mulai tua, udah usia 30-an ke atas baru berproses untuk bisa jadi hidup lebih baik seperti itu. Dunia pasti ada akhirnya. Tak hanya itu, kini Reno fokus untuk mengurus usaha, aktif berkegiatan sosial, hingga menjadi pembicara rohani di lapas. Gimana ya cerita selengkapnya? Hanya di Pagi-Pagi Ambyar. Geger. Selamat datang Mas Reynold Surbakti. Ya, halo. Sehat ya? halo. Berempat mengucapkan Terima kasih. Terima kasih juga udah diundang. datang ke sini. Kita itu penggemar Tersanjung loh. Tersanjung. Dan bukan hanya Tersanjung, tapi beberapa sinetron Bener, aku sampai beli topinya sama kaosnya. Aku koleksi Dulu banget ya. merchandise. Warna pink sama warna biru aku ingat ya. So, Mas Reynold Surbakti, ini perjalanan hidup. Singkatnya masa lalunya emang seperti apa? Singkat ya namanya masa lalu macam-macam ya. Dan kehidupannya juga macam-macam. Dan mostly buruk sih. Gitu. Seburuk apa? Seburuk yang harusnya udah ada di penjara, tapi enggak. Malah kehidupan saya bolak-balik keluar penjara gara-gara belakangan ini kita pelayanan di banyak penjara di Indonesia. Misalnya apa sih, Mas? Misalnya jadi kayak dakwah gitu. Saya dakwah di mereka. Maksudnya apa yang dilakukan oleh seorang Reynold Surbakti jika berkenan untuk share sama kita sehingga bisa dijadikan... Serius banget ya nanyanya. Yes, karena kita pengen tadi tahu bercanda udah sama Silvi. Oh gitu ya. yang membuat akhirnya Mas Reynold menemukan Tuhan kemudian menjadi jauh lebih baik. Tapi sebelumnya tuh apa yang dilakukan memang? Yang dilakukan banyak hal-hal buruk, narkoba dan lain-lain gitu. Nah, karena saya juga sampai sekarang hidup diberikan kesehatan dan luar biasa gitu ya. Jadi saya bersyukur, rasa syukur saya kembalikan lagi pada Tuhan. Maksudnya apa? Yaitu ngelayanin teman-teman yang ada di dalam penjara, ngasih tahu mereka seperti apa, apa yang harus dilakukan, langkahnya seperti apa. Berapa lama masa-masa kelam itu? Belasan tahun. Belasan tahun. Hidup buruk banget. Sebenarnya udah dibuang sih sama keluarga seharusnya. Tapi ya karena keluarga juga yang nopang ya. Iya. Jadi ya masih hidup sampai sekarang gitu. Tapi kan nggak ada juga keluarga yang mau buang ya. Itu juga. Jadi bersyukur deh, bersyukur. Keluarga support system ya. Kata orang tua saat itu apa yang sampai dengan sekarang masih terus diingat? Sadarlah nak, ya kan? Sadar sebelum terlambat. Ya udah, untung sadar. Titik balik untuk bisa kembali menjalani hidup jauh lebih baik itu momennya saat apa? Momennya banyak momen ya, bukan satu momen, tapi itu semuanya proses. Jadi ada yang ditegur, disentil, ditendang, mungkin dipukul sama Tuhan, sehingga akhirnya ya sudah kembali lagi ke habitat yang benar dan ke jalan yang benar gitu. Dipukul Tuhan, melalui banyak hal sampai kita dibuang dari pertemanan yang ini, yang itu, yang ini. Yang tadinya saya masih masih pengen terus ada pergaulan di situ. Nggak sadar bahwa mungkin pergaulan itu kurang baik sehingga akhirnya diambil sama Tuhan dari pergaulan tersebut. Caranya apa? Ya dipermalukan sama teman-teman. Maksudnya dibuang sama teman-teman, diacuhkan sama teman-teman, itu yang saya rasakan. Jadi keluar dari circle atau pertemanan yang tidak memberikan pengaruh baik ya. Toksik. Toksik. Titik terendah bagi seorang Mas Reynold itu apa sih? Titik terendah itu pada saat sudah berkeluarga tapi nggak bisa berbuat apa-apa buat keluarga. Itu terendah dan rasanya menyakitkan sekali. Sudah berkeluarga tapi tidak bisa melakukan apa-apa. Saat itu istri bilang apa? Istri bilang, sadar dong lo gitu. Kembali dengan kata sadar. Ya? Sadar dong lo kan punya keluarga. Seperti itu. Dan alhamdulillah puji Tuhan sekarang udah nikah 26 tahun. Wow. Gitu. Udah punya putra-putri berapa? Putra saya 3 orang, laki-laki semua 25 tahun, 21 dan 14 tahun. Udah pada gede. Ya. Tadi kita lihat memberikan pelayanan ya.
arti Tuhan sendiri bagi seorang Reynold Surbakti itu apa? Artinya adalah segalanya buat saya. Iya. Seperti itu sih. Segalanya. Segalanya. Kita mau kasih lihat ini dia ketika Mas Reynold memberikan pelayanan ya. Ya. Kegiatan pembekalan rohani. Ini dia. Saya itu sebenarnya sama aja sama kita sini semua ya. Saya melakukan banyak kejahatan, banyak kegiatan-kegiatan yang menyakiti hati Tuhan. Pada saat saya main film, main sinetron, sampai sekitar beberapa tahun lalu di belakang gitu, saya masih melakukan kejahatan yang menyakitkan hati Tuhan. Dan banyak kejahatan yang saya lakukan termasuk narkotika. Saya dulu, saudara-saudara, saya penyabu berat. Saya nggak bangga, tapi saya bangga saya diselamatkan oleh Tuhan. Ya, wow. Mas Reynold terlihat Kata-kata begitu diselamatkan, bagus banget. emosional melihat diri sendiri ketika berbicara di situ. Ya, saya banyak berbicara di lapas-lapas, saya juga berbicara di Akademi Militer Magelang kepada taruna-taruni, gitu, ngasih pembekalan sama mereka seperti apa, ya seperti itulah, berusaha berguna bagi masyarakat. Berusaha berguna. Oke. Orang yang begitu berjasa bagi seorang Reynold Surbakti untuk bisa lepas dari itu semua? Keluarga tentunya, dan teman-teman dekat yang memberikan support. Siapa kalau boleh sebut nama keluarga? Mama saya, karena tinggal mama saya sekarang. Masih ada? Masih ada. Itu mungkin dia nonton kali sekarang. Hai Tante, selamat pagi Tante. Pasti Mama bangga sekali sama Mas Reynold ya. Iya, kalau belakangan ini dia bilang, iya Mama mau kamu seperti ini katanya. Gitu. Oke, alhamdulillah. Mau bilang apa sama Mama? Mama, you support means a lot to me. Thank God I have you. Thank God I have you. Itu alasan kenapa Tuhan selalu menghadirkan orang-orang di sekitar kita ya. Iya, untuk bisa betul. menarik kita kembali. Betul, penting kita punya support system yang benar. Yang paling penting adalah tahu jalan pulang. Itu dia. Kita mau kasih lihat juga, tapi kalau ngomongin soal Mas Reynold Surbakti ini juga perannya begitu luar biasa. Terkenal dengan peran antagonis ya, kita mau intip dulu supaya Sobat Ambiar yang kangen bisa kembali ingat. Bisa ingat. Nanti malam kan ada pertemuan keluarga kami, ya. Kamu tahu Wisnu kan? Ya. Di tempat kafe itu ngaku sebagai pacarnya Wisnu. Oke? Oke. Mama bukan main perempuan, foya-foya. Pernah apa enggak? Diam. Terkutuk kamu, Jimmy. Belum puas kamu menyiksa Mama dengan segala perbuatan kamu. Ayo pukul Mama lagi. Ayo, Jimmy, pukul Mama lagi. Udah lah, nggak usah main sandiwara. Muak Jimmy ngeliatnya. Ya Tapi Masih ada- walaupun lagi marah juga ganteng mah nggak hilang ya. Iya ya. Bisa aja. Masih ada rasa kangen-kangen gitu gak sih? Ya ada, kadang-kadang malah nelfon produser, bro, ada peran nggak buat gue nih? Tapi setiap ya memang yang kita nonton sih selalu perannya antagonis. Memang ditawarkan atau udah memang ini buat you perannya emang harus Oh, ini? jadi sering kali sih, Gitu? nggak selalu. Bahkan yang kemarin yang 2 minggu lalu baru selesai syuting, nggak seperti itu. Perannya jadi notaris. Oh. Tapi Mas Reynold sendiri merasa dapat nggak, maksudnya kalau antagonis tuh kayaknya gue banget gitu. Kalau antagonis itu enaknya ya, Aha. kita marah-marah, kita berbuat yang jahat tapi nggak dosa dan dibayar. Oh iya. Iya juga. Berbuat dosa, marah-marah, juga ya. tapi dibayar. Ya bener juga sih. Biasanya tuh kalau yang berperan antagonis tuh suka dapat pengalaman dicubit, di jalan, di Iya. apa gitu. Ya kayak gitulah teman-teman kita dan penonton Pernah di mengalami itu, Indonesia. Mas? Pernah? Pernah lah. Belakangan ini juga kalau ketemu sama orang gitu. Apalagi ibu-ibu nih ya biasanya. Ibu-ibu. Jangan jahat dong. Gitu. Kalau kita dulu waktu main film pesantren rock and roll, Kok pesantren rock and roll? kita show ditimpuk pakai tape. Pesantren. Mas Reynold Surbakti, barangkali apa pesan yang ingin disampaikan untuk Sobat Iya. Ambiar yang sedang menyaksikan, barangkali mereka yang masih tersesat di dunia yang pernah juga Mas Ray berada di sana, dunia kelam, supaya mereka bisa ingat jalan pulang. Apa yang ingin disampaikan? Oke, teman-teman semua
semua yang mungkin sekarang lagi nonton ya, yang masanya masih ada di dalam situasi yang kelam seperti itu. Cepat minta bantuan kepada teman-teman sekitar, keluarga. Pasti mereka itu akan memberikan dukungan buat kalian semua. Dan jangan lupa bahwa masih ada Tuhan yang bisa bantu kalian. Iya. Masih ada Tuhan. Kita kembali saat lagi tetap di Bagi Kami. Sebagai semangat langkah ke depan, jadi pribadi baru. Bukan kita buka jalan yang baru, terbatang senyum wajah gembira dalam suasana baru. Bagi-bagi ambiar geger. Terima kasih semua bintang tamu yang sudah hadir. Terima kasih. Om, terima kasih. Ciki, Om, tetap semangat ya, Om. Sehat-sehat ya. Mas, terima kasih. Semakin sehat. Amin. Selfie Kitty. Tungguin bajunya ya, Mas Yata. Kita tunggu undangannya Selfie Kitty ya guys. Semoga disegerakan. Terima kasih ya. Mas Renold, terima kasih banyak sudah mengajarkan kita. Jangan lupa untuk yang tersesat bahwa tobat adalah obat ya. Kita kembali besok tentunya di Bagi-Bagi. Biar sampai jumpa. Ayo terus saja kau gantung. Untung kau ledis paling beruntung. Kalau kau terima